Saat ini, Indonesia telah tumbuh menjadi negara dengan jumlah perusahaan rintisan terbesar ke-6 di dunia. Berdasarkan data Startup Ranking, Indonesia memiliki 2.492 perusahaan rintisan pada tahun 2023. Salah satu problem dan tantangan industri digital Nusantara saat ini adalah menemukan perusahaan yang bisa memberikan layanan rekayasa perangkat lunak dengan komitmen dan kualitas yang baik. Memang, ada banyak software house di luar sana. Namun, menemukan yang bermutu bukanlah hal yang mudah. Memberikan layanan terbaik berarti harus rela menyediakan tenaga, fokus, dan integritas dengan total. Kalau untuk Refactory sendiri itu kita perusahaan yang ingin memberikan layanan kepada baik perusahaan yang kecil, menengah maupun perusahaan yang besar, enterprise gitu, dalam hal semua tentang software development. Ketika ada suatu leads atau calon project datang, itu dia akan masuk ke prinsipal terlebih dahulu. Lalu apa yang dilakukan oleh prinsipal? Prinsipal akan mengakses. Mengakses di sini adalah melihat batasan dan apa yang akan dikerjakan. Dari situ akan ditentukan ukurannya, bobotnya, dan menentukan teknologi yang tepat untuk diterapkan ke dalam proyek tersebut, menentukan rancangan, planning apa yang akan kita kerjakan nanti, dan juga menjaga bobot dan ritme pengerjaan agar sesuai. Jadi Refactory ini dalam menentukan sebuah assignment juga melihat akan minat engineer-nya. Jadi kita melihat engineer ini pengen lebih berkembang di sebelah mana sih. Project manager tugasnya adalah memastikan bahwa project berjalan baik. Artinya kita memastikan bahwa apa yang kita deliver, apa yang kita berikan ke klien itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan juga sesuai dengan acceptance kriteria atau kriteria yang sudah disepakati bersama. Nah, Tech Fellow ini di Refactory itu mempersiapkan pendidikan ya, terutama untuk teman-teman pre-IP yang akan nanti masuk sebagai IP dan nantinya akan masuk sebagai seorang engineer. Selain itu, kita juga menyusun standarisasi, kemudian memonitoring perjalanan standarisasinya itu seperti apa. Ya, standar kita dari awal memang Excel ya, kita nggak menerima standar yang biasa-biasa saja kayak gitu. Kode yang ditulis itu juga dijaga kualitinya, makanya di setiap project kan ada tech lead-nya, dan itu akan menjaga kualitas kode yang di-push oleh teman-teman engineer. Ya, kalau untuk project director sendiri itu kenapa penting, karena seorang project director ini memastikan bahwa apa yang kita kerjakan ini memberikan value aktual kepada klien yang menggunakan jasa kita. Di awal-awal karir sebelum ada Refactory, kita mengerjakan project-project yang memang dari Amerika ya. Terus untuk yang klien di luar Amerika, kebanyakan ngelihat dari profile di Odesk. Kalau yang Indonesia memang dimulai dari aku kirim kayak penawaran gitu. Kita nemu dari Google sih, pencarian, ketemu ada Refactory, lihat websitenya, terus yaudah kita coba kontak gitu kan. Setelah kita coba kontak, terus akhirnya bisa di arrange meeting, terus kita melakukan proses requirement information ya, RFI namanya. Ya kebetulan waktu itu saya 2019 akhir, ya kita muter-muter di sekitar Jogja gitu ya, salah satunya Refactory yang kita visit. Tahunya waktu itu kayaknya sih dari program-program bootcamp ya. Apa yang coba kita kerjakan itu biasanya adalah sebuah proyek yang tingkat kerumitannya lumayan tinggi. Adaptasi adalah kunci bagi Refactory untuk terus tumbuh. Menghadapi pandemi, melewati krisis ekonomi dan inflasi, kami berusaha menemukan inovasi bisnis. Mulai dari SP-based dan monthly-based yang fokus pada layanan tugas berbayar khusus dengan kualitas bermutu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien, kami percaya bisnis bisa tumbuh seiring dengan idealisme. Menyelesaikan problem dan memenuhi kebutuhan klien melalui rekayasa perangkat lunak sembari memberdayakan talenta digital muda di Indonesia. Dari awal kita
menangani mulai corporate online training, ada juga corporate training yang offline, di mana itu gunanya untuk membantu perusahaan untuk mendapatkan calon engineer dan melatihnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja ada joint development. Di situ ada 2 skema. Yang pertama Monly. Monly itu adalah dedicated engineer untuk mengerjakan sebuah project klien, di mana dia akan bekerja under dari supervisi dari klien. Jadi kalau misalnya dari untuk Project Monly, tim kita itu ada semacam retrospective meeting misalnya, mengetahui apakah ada isu yang berjalan di sprint sebelumnya. PM internal itu adalah PM yang biasanya menghandle project Monly Base. Dimana di Monly Base itu atau PM internal itu, klien itu memiliki PIC atau PM sendiri. Jadi di Refactory itu semacam daily development atau support dari project yang sedang berjalan. Yang ketiga adalah SPBase. SPBase itu lebih ke arah kita menjalankan sebuah project berdasarkan task yang sudah kita akses dan kita beri poin. Di Refactory kita menggunakan satuan ukuran effort itu story point ya. Kalau PM eksternal itu PM yang langsung di-assign dari Refactory biasanya untuk project SPBase. Nah, PM eksternal ini benar-benar fully nge-handle di suatu project tersebut. Mulai dari inisiasi, terus breakdown dari task tersebut, requirement dari klien, monitoring perjalanan project, sampai kita menentukan timeline seberapa lama project itu berjalan dan memastikan timeline itu sesuai dengan goals. Orang-orangnya adalah pekerja keras gitu ya, tanpa melihat waktu, tanpa melihat banyak perhitungan. Yang jelas output dari supportnya teman-teman Refactory sangat kelihatan saat ini di BSI, dan sampai sekarang pun teruji gitu ya. Ya, salah satu yang paling membuat semangat karena pertama ada kolaborasi dalam pengembangan di BSI itu ya. Terus komunikasi dengan klien juga enak, terus dan di lain sisi juga tasnya itu menantang, dimana menuntut kita untuk selalu up to date. Nah, kenapa menantang malah tambah seneng? Karena itu merupakan salah satu value di Refactory, dimana teman-teman dituntut untuk apa ya, merasa ter-challenge gitu. Refactory mungkin punya komitmen yang luar biasa ya, dan juga pace kerja yang cepat ya. Jadi untuk project-project yang memang timeline-nya mepet-mepet nih bisa diajak lari istilahnya gitu. Karena dari bidang engineering ini jadi punya value sih kalau dari aku sendiri. Dari orang yang nggak punya value apa-apa, di rumah cuma jadi beban kayak gitu. Nah, pengen mencari jati diri sih ketemunya di engineering ini. Jadi bisa bermanfaat buat yang lain melalui engineering. Terus selanjutnya setelah dari SPBase kita ada yang baru lagi, itu namanya MVP in 30 days. Dalam 1 bulan sebuah ide dari seorang pebisnis itu akan bisa kita wujudkan sebagai aplikasi. Di luar layanan kita juga punya produk. Kita punya produk jadi yang kita pasarkan dengan pola subscribe. Itu ada namanya Save2. Sejarah Save2 berawal dari kebutuhan internal perusahaan akan tools seperti project management, komunikasi dengan chatting, dan juga repository management dan kalender. Di mana saat itu kami menggunakan third party tools untuk melakukan hal-hal terkait dengan project management, di mana itu menimbulkan biaya yang cukup tinggi. Dengan menggunakan Save2, kami berhasil melakukan efisiensi. Sebagai pengrajin, kami menganggap pemrograman sebagai seni yang mampu mengubah hidup dan mendorong kemajuan. Keyakinan ini menjadi semangat pendorong menginspirasi tim Refactory untuk menghadapi setiap kode dan algoritma dengan determinasi yang tak tergoyahkan. Kami memahami bahwa di balik setiap baris kode terbentang peluang besar untuk memberdayakan individu dan meraih keunggulan. Refactory percaya, pemrograman bukan sekedar tugas teknis, melainkan kunci untuk membuka pintu menuju potensi yang tak terbatas.